Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pagari mantan agar ia tidak bisa didekati orang lain. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, kekhawatiran terbesar dari diri kita ya adalah ketika mantan didekati oleh orang lain. Ya. Kita selalu membayangkan kemana-mana ya. Membayangkan mantan disentuh oleh orang lain, membayangkan mantan foto prewedding dengan orang lain, membayangkan mantan menikah dengan orang lain. Ya, padahal berkhayal pun itu harus yang baik-baik untuk kita ya. Karena khayalan atau apa yang kita bayangkan itu atau angan-angan kita itu juga termasuk ke dalam doa ya. Jadi ketika kita berangan-angan itu kita melemparkan ya pikiran kita itu ke alam semesta. Kita memancarkannya. Para malaikat melihat apa yang kita bayangkan itu dan bisa saja mereka mengaminkan apa yang kita bayangkan sehingga apa yang kita bayangkan itu kemudian terjadi. Nah, karena itu ya, sekarang kita bayangkan mantan kembali kepada kita, tidak ada satu orang pun yang mau menyentuhnya, foto preweddingnya bersama kita, dan menikah bersama kita, berkeluarga bersama kita hingga tua kelak. Ya, nah, karena itu ya, agar mantan tidak didekati oleh orang lain. Baik perpisahan itu terjadi secara alamiah, kita dan mantan berpisah ya, atau perpisahan itu ternyata karena kehadiran orang ketiga antara kita dan mantan. Nah, maka begitu kita mengetahuinya, kita tentu tidak bisa ya memagari mantan dengan memarahinya ya, atau melarangnya, tidak boleh ketemu orang ketiga, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kan tidak bisa ya. Apalagi kemudian mantan akan bilang, Anda siapa? Ya, kita ini kan sudah bukan siapa-siapanya mantan, sehingga memang sudah tidak bisa melarang mantan mau bergaul dengan siapapun, mau jalan dengan siapapun, mau membangun komitmen dengan siapapun ya. Yang bisa kita lakukan adalah memagari mantan dengan doa-doa kita ya. Nah, jadi ya orang ketiga itu sesungguhnya kalau perpisahan itu terjadi karena kehadiran orang ketiga. Jadi orang ketiga ini juga adalah bagian ya dari setan ya. Karena setan itu ada yang dalam wujud jin, tetapi juga ada yang dalam wujud manusia. Nah, jadi setan yang dalam wujud manusia itu sama, yang menginginkan perpisahan, perceraian suami dan istri, ya, yang menggagalkan orang untuk menikah, ya, yang merebut orang dari orang yang ia cintai. Nah, itu pekerjaan dari setan-setan dalam wujud manusia. Jadi kehadiran setan dalam wujud manusia itu dijelaskan ya di dalam surat An-Nas. Kita hafal semua ya. Jadi di dalam surat An-Nas kita semua diajarkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan penggoda yang bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun golongan manusia.
ya. Nah, jadi itu penjelasan bahwa ada setan yang dalam wujud jin, ada setan yang dalam wujud manusia. Dan kehadiran mereka ini semuanya harus kita pagari, ya, agar perpisahan jangan sampai terjadi, ya, agar perpisahan itu bisa kita pulihkan dengan kembalinya mantan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana caranya memagari mantan dengan doa-doa kita? Sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memagari mantan? Jadi setiap hari kita sempatkan, ya, kerjakan malam hari sholat sunat taubat 2 rakaat. Jadi kalau sudah mau tidur, ya, sebelum kita mengerjakan sholat witir, yang terbiasa mengerjakan sholat witir sebelum tidur, ya, kerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat, ya. Selesai mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat, ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan karomah dari surat Al-Baqarah 2 ayat penutup, aku mohon ya Allah, aku kirimkan kepada mantanku, kita sebut namanya, ya, agar ia dipagari, dijauhkan, ya, dari orang-orang yang ingin memilikinya, dari siapa saja yang ingin mendekatinya, ya, agar ia hanya bisa berdekatan denganku, agar hanya aku yang bisa mendatanginya, agar ia sadar untuk kembali kepadaku. Amin. Nah, kalau sudah Anda berdoa, Anda kirimkan kepada mantan, ya, ila ruhi wal jasadi. Anda baca surat Al-Baqarah 2 ayat penutup, ya. Jadi mulai dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya sampai selesai, ya. Lakukan sampai beres. Kalau sudah selesai, kita tutup dengan membaca sholawat Nabi 1 kali. Nah, jika kita sudah selesai membaca 2 ayat ini, ya, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun dan seterusnya, kita tidur, ya, istirahat begitu, ya, insya Allah, ya, dengan karomah dari 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ini akan memberikan manfaat untuk memagari mantan, juga memberikan manfaat untuk diri kita yang membacanya, ya. Jadi keistimewaan 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ini, ya, seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Janganlah jadikan rumah kalian seperti halnya kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Jadi rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, insya Allah setan akan lari semua, akan keluar. Orang yang di dalam dirinya misal ada jinnya, ya, maka dibacakan surat Al-Baqarah, jinnya akan keluar, ya. Termasuk juga mantan, ya, yang didekati
Ya, baik dibisiki oleh setan-setan untuk berjauhan dengan kita, untuk berpisah dengan kita, kita kirimi surat Al-Baqarah, ya khususnya 2 ayat penutup tadi, insya Allah mantan akan terpagari dari gangguan-gangguan yang demikian, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.